Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widya Rahayu, salam kebajikan. Ganjarian, Sparta, Ganjar Pranowo, menang. Spartan, Buddha. keren. Harus semangat. Ya teman-teman semua, pengurus Komnas dan juga calon pengurus Komter dan Korsa DKI Jakarta. Pertama kami ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman yang telah berkumpul di sini, memiliki inisiatif sendiri, pilihan sendiri, bahwa buka puasa bersama sendiri, berkumpul sendiri di sini. Dan ini adalah pertemuan yang sebenarnya kami tunggu-tunggu sejak tanggal 18 Januari 2023. Jadi masih ingat bahwa teman-teman DKI Jakarta siang ya, kita deklarasi, kemudian malamnya waktu itu masih di Tebet dan juga sudah berkumpul beberapa inisiator. Namun pada malam inilah bisa ada kesepakatan untuk calon ketua komternya siapa, ketua korsalnya siapa, dan lain sebagainya. Jadi kawan-kawan semua, saya ingin mengajak kita itu benar-benar fokus kepada sosok Pak Ganjar Pranowo. Ini adalah tugas kita bersama. Mungkin selama ini kita terlalu dilihaikan atau apa, terlalu dihibur dengan survei-survei Pak Ganjar yang tinggi. Namun beberapa hari belakangan, khususnya 2 hari ini, ada semacam serangan atau juga opini yang menyerang kembali Pak Ganjar yang kita prediksi itu akan ada pengaruh soal Piala Dunia U20 di Indonesia. Nanti saya akan bicara soal panjang lebar ini. Tapi pertama adalah bahwa kita datang, kita memiliki pilihan karena kita benar-benar seperti kata ketua Komter kita itu adalah benar-benar untuk Pak Ganjar, karena kita tidak ingin kelompok sebelah yang menang. Benar itu ya? Ya. Karena kita lihat tahun 2024 adalah tahun yang krusial. Indonesia ini mau maju atau kembali ke belakang, itu tergantung pada sosok siapa yang akan menjadi penerus Pak Jokowi. Ini penting. Selama 10 tahun, kurang lebih 8 tahun sekarang, kepemimpinan Pak Jokowi, ada 2 kelompok yang saat ini diam-diam dan menunggu ingin mengambil alih kepemimpinan yang ada di Indonesia. Pertama adalah kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok intoleran, yang selama Pak Jokowi mereka itu benar-benar dihajar, dibubarkan 2 kelompok HTI dan FPI. Tapi mereka pada tahun 2024 sudah memiliki calon yang mereka nanti akan kembali muncul di publik. Ini harus kita perhatikan bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah kelompok-kelompok yang selama ini orang menikmati mencuri uang rakyat. Contoh paling jelas itu Candi Hambalang. Nah selama Pak Jokowi, kelompok radikal, kelompok-kelompok yang korup ini ya bergerak di bawah tanah atau muncul ya provokasi, kebencian dan sebagainya. Termasuk juga mereka sekarang menunggangi isu U20 ini dengan membenturkan antara Pak Ganjar dengan Pak Jokowi. Nah ini kita lihat, ini semuanya ada ya, kita lihat. Dan mereka mau menunggangi isu ini, dan tampaknya untuk isu Piala Dunia U20 ini mereka merasa di atas angin dan ada efeknya. Selama ini mereka nggak ada dampaknya lah. Berusaha mengadu domba antara Pak Ganjar dengan partainya, dengan PDIP, kita saksikan sebelum ini dan itu ternyata gagal. Nah sekarang juga mengadu domba antara Pak Ganjar dengan Pak Jokowi untuk isu Piala Dunia U20. Padahal Pak Jokowi sudah tegas soal simbol sinyal si rambut putih. Si rambut putih itu adalah Pak Ganjar, ya, kita pahami, dan beliaulah yang benar-benar akan meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi. Nah terkait isu-isu yang belakangan ini yang muncul soal U20, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar terkait penolakan terhadap timnas Israel U20 ke Indonesia
itu merupakan bagian dari amanat konstitusi. Pembukaan UUD 45, kemudian perundang-undangan di kita ada aturan Kemenlu Luar Negeri dan sebagainya, bahwa tidak bisa memang melakukan kerjasama kepada negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Nah, seharusnya ini diselesaikan terlebih dahulu. Dan suara Pak Ganjar atau pendapat Pak Ganjar itu sebenarnya adalah suara yang sah. Itu bagian dari kebebasan berpendapat. Kemudian bagi orang yang punya keberanian, yang konsisten ingin menyuarakan apa yang menurutnya benar. Pak Ganjar bukan sosok yang mencari aman yang sekarang sembunyi, meskipun dia mengendalikan kelompok-kelompok radikal yang sekarang juga ikut muncul. Tapi ada perbedaan sebenarnya soal timnas U20 antara Pak Ganjar dan juga saya termasuk juga yang menolak dengan kelompok-kelompok kader. Itu apa bedanya? Kalau kita bicara soal ini adalah soal amanat konstitusi, soal apa yang diinginkan oleh Bung Karno dan sebagainya. Tapi kalau kelompok-kelompok kadrun dan kelompok-kelompok radikal, kan memang mereka melihat Israel itu sebagai musuh agama. Yang mereka musuh itu orangnya, orang Israel, mau menghancurkan negaranya, melakukan tindakan terorisme. Nah, kalau kita kan tidak, kita nggak konsisten bahwa ini ada isu penjajahan, isu imperialisme yang harus tetap kita lihat sebagai arah perjuangan dari bangsa ini. Karena konstitusi itu nggak bisa kita hanya lihat dengan secara pragmatis kita belokkan hanya demi misalnya soal permainan bola. Saya mohon maaf kalau ada supporter bola di sini saya berbicara ini karena kita tidak mau bahwa istilah tidak ada yang namanya lebih tinggi dari politik kalau kata Gus Dur. Itu adalah kemanusiaan. Seperti halnya juga tidak ada yang lebih tinggi dari sepak bola kecuali adalah kemanusiaan. Kemanusiaan di sini kita akan bicara soal misalnya nasib ya Palestina. Ya kalau Indonesia sudah punya hubungan diplomatik dengan Israel dan sebagainya, ini mungkin tidak akan menjadi persoalan. Kemudian realitas yang ada di Israel sekarang yang muncul adalah kelompok-kelompok garis keras yang ada di Israel. Ada RUU di Israel sekarang itu orang yang mengajarkan ajaran Kristen itu bisa dipenjara 1 tahun. Itu ada, sekarang baca di berita itu. Itu koalisinya PM Israel sekarang yang namanya Netanyahu. Saya sering ditanya, kok Mas Gun sekarang menolak Israel apa enggak? Ingat waktu Gus Dur bicara soal membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Saya bilang beda, saya bilang itu. Waktu Gus Dur mengusulkan hubungan diplomatik dengan Israel, waktu itu Israel itu dikuasai oleh orang-orang yang memang ingin berdamai dengan Palestina. Tokoh-tokoh progresif. Ada Yitzhak Rabin, ada Shimon Peres. Yitzhak Rabin itu saking karena dia ingin berdamai dengan Palestina, bikin yang namanya kesepakatan Oslo, dia sampai dibunuh oleh orang teroris Yahudi sendiri. Shimon Peres juga sama. Itu waktu itu. Jadi apa? Bahwa kita ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel waktu itu juga demi kepentingan rakyat Palestina, karena tokoh-tokoh di Israel waktu itu memang sangat pro dengan perdamaian Palestina. Mereka tahu yang namanya opsi two-state solution, bahwa harus ada 2 negara di sana. Ada Israel yang berdaulat, ada Palestina yang berdaulat. Nah, ini berbeda dengan pemimpin Israel yang sekarang yang dari kubu garis keras itu yang sekarang itu, yang mereka anti dengan yang namanya two-state solution dengan negara Palestina. Mereka anti terhadap keturunan Arab yang menjadi warga negara Israel sendiri. Silakan kita bicara ini dalam konteks katakanlah politik, kemudian juga dikaitkan dengan ya perjuangan-perjuangan yang selama ini menjadi garis bawah dari perjuangan Indonesia. Ya, kemudian bilang sepak bola nggak ada hubungannya dengan politik. Ya, idealnya. Tapi faktanya, saya ada tulisan yang panjang soal ini, bahwa ternyata sepak bola juga di Israel sendiri menjadi alat politik negara Israel untuk melakukan yang disebut dengan soft power terhadap klaim-klaim tanah-tanah yang diduduki oleh orang-orang Israel. Dan itu ada laporan resminya dari Human Rights Watch, bukan kata saya. Human Rights Watch pada tahun 2016 sudah bikin laporan yang lengkap bagaimana sepak bola dijadikan sebagai alat politik imperialisme Israel. Nanti saya bisa bagi tulisan yang baru. Jadi intinya apa? Bahwa sepak bola tidak ada hubungan dengan politik, iya idealnya, faktanya beda gitu loh.
Indonesia gimana? Ya lihat sendiri ketua PSSI selama ini. Dari partai politik sekarang juga ketua PSSI juga ngebet banget menjadi salah satu calon presiden. Sama aja, ini gimana bilang sepak bola nggak dimainkan dalam politik, nggak bisa bebas dari politik. Faktanya juga adalah seperti itu. Nah kemudian sekarang muncul pembatalan dari FIFA. Kalau kita baca surat dari FIFA, ini sekali penjelasan ya teman-teman, nanti kan ketemu dengan katakanlah tetangga, dengan komunitas, dengan yang lain, agar tidak dijadikan Pak Ganjar aja yang menjadi kambing kita. Karena yang menolak kan cuma bukan Pak Ganjar aja, ada Gubernur Bali, ada mantan Ketua PBNU KSS Agil Siraj, ada Ketua PP Muhammadiyah Bapak Haidar Nasir, ada Ketua Pemuda Muhammadiyah, ada Ketua KMP, banyak sekali. Nah terus sekarang ketika gagal, kenapa cuma Pak Ganjar yang mau dikambing hitamkan? Kan pertanyaan kan di situ. Ini kan ternyata ada rekayasa politik untuk menyerang Pak Ganjar. Kita lihat di sini, ini soal lagi-lagi soal Pilpres tahun 2024, dan kita kelihatan sekarang mana kawan, mana lawan, mana yang selama ini pura-pura jadi kawan, ternyata jadi lawan. Apa? Ketika ada kasus ini, ketika ada kasus, disitulah kita lihat mana kawan, mana lawan. Nah, ketika kita baca rilis dari FIFA, itu kan ada dua isu sebenarnya yang ditulis oleh FIFA. Pertama soal current isu, soal kondisi terkini Indonesia. Kemudian yang kedua soal FIFA menyebut tragedi Oktober 2002 soal Kanjuruhan. Nah, yang disebut dengan current isu apa? Apakah hanya penolakan soal timnas Israel? Bagi saya enggak. FIFA itu organisasi kelas dunia. Kalau hanya ada demo, ada penolakan itu mereka biasa. Tapi apa yang dianggap serius oleh FIFA itu adalah isu bom. Jadi bukan isu lagi penolakan terhadap timnas Israel, bukan. Tapi ketika itu dikaitkan dengan isu bom, yang namanya bule, yang namanya FIFA langsung ngeper. Ya karena bom memang bukan candaan ya. Coba aja ke bandara, bilang ada bom, insya Allah ditangkap. Ya. Kenapa? Karena bom ini nggak bisa dijadikan sebagai mainan, apalagi untuk ancaman. Nah di sini memang ada yang ngomong mengaitkan isu itu dengan soal bom. Dan Pak Ganjar nggak pernah ngomong soal bom. Dia murni suaranya adalah penolakan terhadap timnas Israel, mendukung U20, tapi tidak ada isu yang namanya ancaman. Jadi ini bagian dari kebebasan berpendapat kita. Tapi kalau sudah mengancam, menyebarkan kebencian, anti terhadap orang Israel, anti terhadap agama Yahudi, ya itu beda. Itu kebencian. Kita anggap kita menolak yang namanya utusan resmi dari Israel, ya kita punya hak di situ. Dan itu bagian dari kebebasan. Tapi kalau sudah mengaitkan dengan bom, nah ini menurut saya udah beda ceritanya. Israel pernah punya yang namanya tragedi waktu Olimpiade tahun 1972 di Munchen di Jerman. Ada 9 atlet Israel waktu itu dibantai oleh kelompok yang namanya Black September, orang-orang Palestina. Ini bagus kalau nonton, ada film Munich karyanya Steven Spielberg. Bagus sekali. Jadi ketika bicara bom itu udah macam-macam. Dan ingat, peserta Piala Dunia U20 itu ada 23 negara, 24 negara dengan Indonesia. Jadi ketika isu bom, nggak hanya Israel yang takut, 23, 22 negara masih mikir itu. Ya oke, yang terancam adalah Israel. Tapi siapa yang menjamin bomnya itu hanya di Israel aja ketika main? Jangan-jangan kena kami juga. Nah di situ. Jadi isu bom itu benar adalah isu yang benar-benar sensitif, dan itu bikin FIFA ini benar-benar kalut soal keamanan, dan tekanan sudah dari mana-mana. Dari 23 negara bilang ke FIFA, ini Indonesia serius nggak sih ini soal keamanan, kok ada isu soal bom gitu. Nah itu kan silakan googling berita itu ada. Ketika Pak Wayan Koster bicara soal itu juga soal trauma disebut dengan bom. Memang benar. Kalau kita tanya ke orang Bali, masyarakat Bali, mereka trauma. Sudah dibom berkali-kali dari tahun 2002, bom Bali pertama. Sampai sekarang mereka masih trauma dengan soal bom. Makanya juga satu sisi ya Koster dibilang dia sudah tanda tangan, tapi kok malah ini. Tapi sisi yang lain dia juga pastilah banyak dari masyarakat Bali yang tanya soal keamanan. Kalau seandainya timnas Israel main di Bali, sementara Israel dan Yahudi bagi kelompok teroris adalah musuh paling tinggi,
istilahnya itu iblis yang jadi manusia, Yahudi Israel, mereka paling semangat itu mau nyerang Israel. Apakah bisa dijamin tidak ada bom di Bali? Oh, rasakan Bali semuanya kalau tanya soal itu resah. Kita baru bangkit dari pandemi, kemudian masih lagi mau kena soal teror bom misalnya. Itu kan hal yang lumrah, hal yang psikologis. Tapi kan FIFA menganggapnya, wah ini udah masalah serius. Itu soal isu bom. Yang kedua adalah soal Kanjuruhan. Ada 135 orang yang tewas di Kanjuruhan. Dan ketika kita lihat proses hukumnya gimana, ada yang divonis ringan, ada yang divonis bebas. Nah, FIFA lihat ini Indonesia serius gak sih melakukan pembenahan reformasi terhadap pengelolaan sepak bola? Kalau awam sih, lah Kanjuruhan aja lu nggak bisa ngamanin, ya. Apalagi setelah Piala Dunia, emang bisa ngamanin. Kemudian apalagi ada timnas Israel yang nanti ada demo banyak. Jadi ini soal ketidakpercayaan di tengah katakanlah yang ada di masyarakat. Nah, dua faktor tadi itu soal isu bom dan juga soal isu tragedi Kanjuruhan, itulah yang menjadi penyebab utama kenapa dibuat FIFA mau menggagalkan atau mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Jadi nggak ada hubungannya dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar itu apa yang dia omongkan itu sama dengan yang diomongkan oleh Ketua Pemuda Muhammadiyah, Ketua PP Muhammadiyah, oleh mantan Ketua PBNU. Hal yang lumrah gitu loh. Kita bisa menolak delegasi dari negara apapun, nyatakan menolak bisa. Dan itu bagian dari kebebasan berpendapat. Menjadi masalah kalau itu dirangkai dengan yang namanya syiar kebencian. Gak ada kebencian di situ dari ucapan Pak Ganjar. Kemudian setelah ucapan Pak Ganjar itu, Pak Ganjar bilang ya tapi ya kita serahkan semuanya kepada pemerintah dan PSSI. Nggak ada istilahnya itu dari Pak Ganjar itu mau ngotot, mau membangkang perintah presiden, itu tidak ada. Nah, di sini kita perlu memahami secara seksama ini soal isu-isu yang katakanlah yang mungkin juga muncul dan paling kuat di tengah-tengah kita. Ini yang bisa kita sampaikan katakanlah kepada tetangga, khususnya juga kepada penggemar sepak bola. Khususnya kita sedih lah, kita sedih, kita berduka Indonesia tidak menjadi tuan rumah dari Piala Dunia U20. Tapi di sisi yang lain yang mungkin belum waktunya perlu ada pembenahan. Kalau saya melihat ini kan sepertinya arwah-arwah dari 135 Stadion Kanjuruhan sedang berontak nih. Ya Anda boleh percaya atau tidak ya kita kan masih di alam ini nggak tahu. Tapi bagaimana? Karena 135 orang meninggal di stadion dan ini sejarah terburuk dalam sepak bola Indonesia dan kedua di dunia di Peru tahun 1964. Sudah lama sekali. Waktu itu ada 300 berapa orang yang meninggal. Dan pembenahan sepak bola masih belum terlihat di Indonesia. Tiba-tiba Piala Dunia itu kayak semacam branding, kayak semacam strategi marketing bahwa kita sudah oke, sudah baik mau menyelenggarakan sepak bola. Padahal ada 135 yang meninggal, korbannya luka-luka masih ada sekarang, keluarganya masih ada sekarang. Nah, sementara orang yang bertanggung jawab ada yang cuma divonis ringan, malah divonis bebas itu. Jadi ini gugatan dari arwah-arwah dari Kanjuruhan ya kita lihat sekarang ini. Ya dengan cara apa yang kita tidak tahu, tapi ya inilah yang terjadi. Nah, kemudian ini semua mau disalahkan ke Pak Ganjar loh. Apa hubungannya kita? Apa hubungan Pak Ganjar? Kamu membenci Pak Ganjar, nggak suka Pak Ganjar sebagai capres, nggak suka Pak Ganjar surveinya paling tinggi, ya? Nggak suka Pak Ganjar melawan kelompok-kelompok radikal, nggak suka Pak Ganjar sebagai penerus Pak Jokowi, saingan-saingannya. Sekarang ada gerakan misalnya kirim bunga ke PSSI, muji-muji ketua PSSI-nya yang juga mau jadi capres, ya kan? Kemudian juga kirim bunga ke Mas Gibran di Solo. Apa yang semuanya? Itu semuanya adalah gerakan-gerakan yang semua direkayasa, diorkestrasi, yang juga ada sutradara semua di belakang itu, dan semuanya adalah motif politik. Nah, karena itu kita lihat bahwa pembelaan kita terhadap Pak Ganjar ini menjadi penting. Apalagi Pak Ganjar belum diumumkan secara resmi oleh partainya, kemudian belum masih menjadi gubernur yang aktif, nggak bisa kemana-mana. Ya. Kemudian sekarang juga ada isu seperti ini. Dan di sini saya bilang bahwa kita itu dipanggil untuk
bahwa ini loh diuji Spartannya ini kan. Ya, jadi musuh kita bukan barisan kita, bukan barisan yang pendukung sama-sama Pak Ganjar atau apapun, tapi ada itu lawan-lawan kita, dan lawan kita sekarang dengan isu U20 itu merasa di atas angin, dengan terus semakin gencar untuk menjatuhkan Pak Ganjar. Nah di sini karena itu ya Ganjarian DKI ini ya tepat menggerak. Kalau sudah memenuhi syarat SK, silakan diajukan nanti kapan deklarasi. Tapi intinya adalah mau yang bergerakan di darat, dari sambil ngopi, dari kumpul-kumpul dengan teman-teman, atau yang udara yang mau pakai cyber, semuanya kita lakukan pembelaan dan penjelasan kepada Pak Ganjar kondisi saat ini. Ini yang bisa mungkin menurut saya bisa kita lakukan cepatnya ke hari ini, kemudian juga atau besok. Karena itu saya benar-benar minta kepada ketua konter dan juga pengurus konter di Jakarta kemudian yang konser ini untuk benar-benar dengan jiwa Spartannya itu. Nggak perlu lah ada yang bilang down dengan isu itu, ngapain kita down? Belum lagi Pilpres masih tanggal berapa? 14 Februari 2024. Lama, masih ada waktu kita. Kalau ada pendukung kita yang kecewa ya tetaplah kita, biasa lah orang kecewa, orang marah itu ya kita kasih waktu, nggak apa-apa lah. Nah, jangan malah dimarahin gitu. Biarin aja orang, namanya kayak anak kecil ya. Anak kecil kalau ngambek kan, kalau kita makin ini kan malah tambah jadi ngambeknya. Kita biarin aja dulu. Kalau biarin aja. Mungkin mereka juga punya alasan-alasan sendiri atau belum terlalu yakin dengan katakanlah kepada Pak Ganjar, belum terlalu cinta kepada Pak Ganjar. Kalau kita kan namanya sudah Spartan gitu kan. Kalau ada ragu-ragu ya ngaku relawan nggak apa-apa. Tapi kalau Spartan ragu-ragu, waduh saya bilang itu malu sama Spartannya gitu. Artinya masalah penolakan Israel itu tidak ada hubungan dengan isu agama. Tidak ada hubungan dengan isu agama. Bahwa kita itu Pak Ganjar adalah orang-orang yang inklusif, orang yang pluralis. Israel bagian misalnya orang Yahudi, orang agama Yahudi memiliki hak dalam dialog antar agama. Tapi tindakan-tindakan imperialismenya dan politisi Israel sekarang yang memerintah, yang jadi kanan itu yang menjadi persoalan. Jadi kita jangan mencampur adukan antara soal agama dengan soal politik. Ini adalah soal politik. Bisa ambil ya. Kemudian ya ada hubungannya olahraga dan politik. Ya idealnya memang nggak ada hubungannya, tapi faktanya ada. Ya 2019 UEFA mencoret timnas Rusia di kualifikasi Piala Dunia. Karena apa? Karena pemerintahnya menginvasi Ukraina. Apa hubungannya timnas Rusia dengan Putin misalnya? Ya tapi itu yang terjadi. UEFA dan FIFA melakukan. Sekarang bilang nggak ada hubungan dengan politik. Loh gimana kita bilang kan? Ini kan fakta ya. Fakta yang terjadi yang ada di dunia olahraga. Ya. Gitu. Gitu aja. Terima kasih. Yuk. Maaf kalau kepanjangan. Tapi intinya ini adalah bagian dari sharing kita bersama-sama. Semoga kita tetap terus ya dengan jiwa Spartan memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Ganjarian Spartan! Ganjar Pranowo!